Salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Aryansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan tata cara bermain Tazos yang mungkin tidak kalian ketahui ya. Jadi ada 3 cara tata cara permainan Tazos yang ada pada tahun 1996 ya. Nah, apa saja, kita akan langsung mulai ya. Yang pertama mungkin kalian sudah paham ya untuk tata cara yang pertama kali ini. Yang pertama adalah kita dapat menembak menggunakan Tazos ya. Jadi dengan cara seperti ini. Jadi di bagian lubang-lubang ini ada salah satu yang besar ya. Nah, yang besar kemudian dipertemukan dengan yang besar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia menembaknya di bagian yang cekung ini, di atas ini dia berada paling depan ya, karena dia berfungsi untuk menopang kekuatan dari si Tazos ini ya. Nah, jadi seperti ini caranya, adalah ditekan ya, ditekan seperti ini kemudian dilepaskan. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Jadi kita bisa main tembak-tembakan di sini ya. Nah, seperti ini ya, kita bisa tembak-tembakan. Oke, kemudian kita masuk. Nah, kemudian kita masuk tata cara bermain Tazos yang kedua. Nah, yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kita menggunakan dari lubang yang besar, nah saat ini kita menggunakan lubang yang kecil. Jadi caranya adalah disusun seperti ini. Disusun seperti ini. Dan kita akan membentuk sebuah, nah kurang lebih seperti ini. Jadi kita nanti akan mencoba berbagai macam bentuk dari apa yang telah dicontohkan Tazos di albumnya ya. Jadi kita akan mencoba membuat berbagai macam bentuk Tazos yang setelah disusun menjadi satu. Nah, berikutnya yang ketiga. Jadi tata cara yang ketiga ini mungkin yang kita tidak tahu ya. Jadi cara memainkan Tazos yang ketiga ini adalah dengan cara melakukan balapan ya. Jadi Tazos ini dapat digunakan untuk ajang balapan. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita hanya perlu membutuhkan 2 Tazos saja ya. Kita gabungkan seperti ini, begitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan ya. Jadi kita tekan seperti ini. Kita tekan seperti ini, maka dia secara teori dia akan terbang seperti ini ya. Dia akan terbang dan dia akan memutar. Kita coba ya. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi dia terbang ya. Terbang, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti akan menggelinding seperti itu ya. Ini adalah tata cara ketiga. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini biasanya digunakan untuk balapan, tapi dia digelindingkan ya. Jadi dia seperti kaki bebek begitu. Nah, dia digelindingkan seperti itu ya. Dia digunakan untuk mainan anak-anak seperti ini. Wah, lucu ya. Oke, ini adalah tata cara yang keempat ya. Tata cara yang keempat untuk bermain Tazos. Oke, kemudian kita masuk yang kelima. Nah, yang kelima ini biasanya digunakan untuk teman-teman dengan cara menamplekkan biasanya. Jadi mempertemukan 2 Tazos dengan 2 tangan begitu, kemudian dijatuhkan seperti ini. Nah, biasanya yang dia gambarnya di depan, dia adalah yang menang ya. Jadi biasanya yang kalah akan menjadi miliknya dari orang yang menang begitu. Jadi caranya adalah bermain tempelan seperti ini ya. Nah, dia akan jatuh kemudian membuka. Ini biasanya dimainkan di lapangan, di jalan begitu ya. Jadi waktu ketika dia jatuh itu kita tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Nah, kemudian yang keenam
prinsipnya sama seperti yang nomor 5 ya. Jadi dia kalau yang nomor 5 ditempelkan seperti itu, kalau yang nomor 6 ini dia dilempar ke atas ya. Misalnya punya saya yang ini, yang ayam ini ya, kemudian yang punya musuh ini yang tikus. Nah itu caranya dilemparkan ke atas ya, dilemparkan ke atas setinggi-tingginya gitu di lapangan. Kemudian ketika jatuh ya sama, kalau yang punya lawan tertutup, punya saya yang di atas, berarti punya lawan buat saya gitu ya. Sebenarnya ini prinsipnya kurang lebih ya hampir sama seperti gambling gitu ya, ya judi kecil-kecilan lah ya gitu. Jadi kita juga bisa melakukan pengorbanan, misalnya kita mau mengorbankan kesepakatan nih, saya mau mengorbankan 2 taso saya kalau saya kalah, itu biasanya bisa dipasang di situ gitu. Nah kemudian yang ketujuh, nah khusus untuk yang ketujuh ini hanya bisa dimainkan oleh tasos di bintang 2. Untuk yang di bintang 1 dia tidak bisa digunakan untuk cara ketujuh. Nah cara yang ketujuh ini adalah dia dengan cara menggunakan diputar ya, karena dia prinsipnya adalah spin seperti ini ya. Nah ini hanya bisa digunakan untuk tasos di bintang 2, bintang 2 ya, karena di bintang 2 ini dia ada tonjolan-tonjolan yang digunakan untuk melakukan spin seperti ini. Nah ini adalah cara yang ke-7 begitu ya. Oke. Nah apakah kalian memiliki cara-cara yang lain mungkin selain dari 7 yang telah kita sebutkan tadi? Silahkan komentar di bawah ya, bagaimana cara kalian bermain tasos ketika masih kecil. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.